Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fiza dari 10 AKT 3. Di sini saya akan mengulang materi sejarah yaitu tentang dampak pendudukan Jepang bagi bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan. Indonesia sudah dijajah oleh Jepang dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Sebelum Jepang masuk ke Indonesia dan menjajah, Indonesia sudah lebih dulu dijajah oleh Belanda selama 3 abad. Sistem pendidikan yang ditetapkan oleh pendudukan Belanda sangat diskriminatif dan tidak merata. Hanya sebagian kecil masyarakat yang dapat mengenyam pendidikan formal, seperti kaum bangsawan, kaum priai, ataupun kaum-kaum elit. Sementara warga-warga biasa atau bukan dari kaum kalangan atas, mereka hanya dapat mengenyam pendidikan informal. Pendidikan informal itu sendiri diselenggarakan oleh masyarakat Indonesia dari berbagai macam jenis, seperti sekolah agama, sekolah bangsawan, sekolah partai, sekolah swasta, dan juga lain-lainnya. Bahasa pengantar yang digunakan di sekolah ini adalah bahasa Indonesia. Setelah berhasil mengusir Belanda dari Indonesia pada tahun 1942, Jepang mulai mengubah sistem pendidikan yang sesuai dengan kepentingan ideologinya. Jepang bermaksud untuk menjadikan Indonesia sebagai bagian dari Asia Timur Raya, yaitu sebuah konsep menggabungkan seluruh wilayah Asia di bawah pengaruh Jepang. Ada beberapa pelajaran yang diperoleh dari sejarah kedatangan dari awal pemerintahan Jepang di Indonesia. Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942 setelah Belanda menyerah tanpa syarat dalam Perang Dunia Kedua. Dari situlah Jepang mulai menjajah Indonesia. Nah, Jepang berhenti menjajah Indonesia atau menyerah menjajah Indonesia pada tahun 1945 setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Adapun dampak positif dan juga dampak negatif dari penjajahan Jepang ini. Dampak positifnya yaitu kita bangsa Indonesia dapat saling bekerja sama, saling bergotong royong untuk terus bangun, untuk terus bangkit dari keterpurukan itu. Dan bangsa Indonesia bisa melek melotot bahwa di depan sana ada kemerdekaan yang harus dituju. Sementara dampak negatifnya yaitu Indonesia mengalami kerja paksa, mendapatkan kekerasan, tertindas, dan juga sangat terpuruk pada saat itu. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari penjajahan Jepang ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus terus berusaha menjaga keutuhan Indonesia ini, saling bergotong royong, terus menjaga Indonesia kita ini agar tidak dijajah lagi, saling bergotong royong, saling tolong menolong. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang dampak pendudukan Jepang bagi bangsa Indonesia di bidang pendidikan. Sekian dari saya, Cesa Fiza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.